Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Marzuki Halim. Di channel ini kita banyak berbagi tentang bagaimana cara jualan online yang laris dan manis. Oke teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kalau kita mau jualan online ada 3 tempat yang harus kita lakukan penjualan di sana, yaitu pertama jualan di Google, yang kedua jualan di sosial media, yang ketiga jualan di marketplace. Nah, kita akan belajar nih lebih dalam lagi tentang bagaimana cara jualan di mesin pencari Google ya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, kalau orang-orang ingin membeli suatu produk yang produk itu sulit dicari di tempat yang biasa ya, maka orang akan bertanya di Google di mana tempat membelinya. Nah, ketika kita hadir di Google ya, produk kita itu hadir di Google, maka kemungkinan besar orang-orang akan membeli produk kita ya. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Ini halaman Google. Umpamanya kita mau potong rambut nih, kita akan cari barbershop terdekat. Maka akan muncul hasil seperti ini ya, bisnis seperti ini teman-teman. Di sini yang terdekat dengan lokasi saya adalah King Style Barbershop, The Man Barbershop, Brooklyn Barbershop ya. Umpamanya kita mau sedot WC nih ya, sedot WC, lihat ya. Ternyata di sini untuk sedot WC sendiri banyak yang beriklan ya teman-teman. Berarti peluang bisnisnya gede nih. Kenapa? Karena banyak yang beriklan. Seperti kata pepatah, ada gula ada semut ya. Jadi ketika di sini semutnya banyak yang jualan, berarti di sini ada bisnis yang manis semanis gula ya. Nah, di sini baru ada profil bisnis ya yang dekat dengan saya, yaitu sedot WC Medan, jasa sedot WC Medan, jasa sedot WC Medan ya. Selanjutnya kita bisa klik bisnis lainnya, maka akan muncul bisnis-bisnis yang terdaftar di Google lainnya ya. Contoh satu lagi, umpamanya kita mau cari rumah makan terdekat dari kita ya. Maka akan muncul bisnis-bisnis rumah makan. Satu lagi deh, contoh catering, satu kata doang nih, kita cari ya catering seperti ini. Nah, maka akan muncul di sini yang terdekat dengan saya, yaitu Bunda Catering, Catering Umi, sama Agin Catering. Untuk itu teman-teman, ketika kita punya bisnis, punya usaha, punya jualan, punya jasa, maka kita daftarkan saja di Google ya. Cara mendaftarkannya, kalau dahulu kita harus mendownload aplikasi Google Businessku ya. Di video saya yang sebelumnya saya sudah ada membuat pelajaran tentang bagaimana cara mendaftar Google Businessku via aplikasi tersebut. Namun sekarang itu sudah tidak bisa lagi, karena sekarang kita bisa melakukannya dengan lebih mudah, yaitu dengan Google Maps dan Google Search. Yuk sama-sama kita belajar. Nah, saya akan contohkan yang pakai handphone. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop, silakan menyesuaikan ya. Nah, di sini saya sudah berada di tampilan perangkat handphone saya. Kita teman-teman ke Google Maps dulu ya. Cari Maps. Nah, dari aplikasi Google Maps ini kita ke bagian logo akun, kita klik. Setelah itu tambahkan bisnis Anda sini ya.
Nah, kita akan diarahkan ke halaman baru. Nah, di sini kalau kita mau mendaftar, kita tinggal isi nama ya, nama bisnis di sini. Nah, ayo sama-sama kita contohkan. Contohnya saya mau mendaftarkan contoh nama kopinya adalah Mande ya. Mande. Nah, setelah itu di sini adalah Mande, baru kita buat di sini coffee shop ya. Nah, teman-teman kalau mau menulis nama itu usahakan merek kita, brand kita itu ada di depan, baru di belakangnya adalah kategori bisnis kita. Nah, karena kategori bisnisnya adalah coffee shop, maka kita buat coffee shop ya. Umpamanya kita mau mendaftarkan warung kelontong. Nah, nama warung kelontongnya apa? Umpamanya nama warung kelontongnya adalah Barokah gitu ya. Berarti di sini kita buat barokahnya di depan, baru di sini adalah warung kelontong ya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu baru kita isi di bagian kategori. Kategori kita cari. Di sini karena coffee shop, saya cari coffee shop, ada nggak ya? Nah, di sini tidak ada. Coba kita buat kopi. Nah, ini ada grosir kopi, kedai kopi, toko kopi, bar kopi espresso, dan lain sebagainya. Kita pilih aja kedai kopi ya. Oke. Setelah itu kita klik berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Kita pilih ya. Nah, saran saya pilih ya aja ya. Kalau teman-teman mau pilih tidak, boleh silakan. Selanjutnya berikutnya, di mana alamatnya? Alamatnya ini sebisa mungkin lengkap ya. Kita buat di sini, saya contohkan aja jalan. Nah, kalau mau alamatnya lebih panjang bisa tambah baris seperti ini ya, baris kedua. Kotanya kota mana kita berada? Nah, saya contohkan di sini Medan. Provinsi, tentunya Medan di Sumatera Utara ya. Setelah itu kita masukkan di sini kode pos ya. Kode posnya harus sesuai. Kalau teman-teman lupa kode posnya, silakan ke Google ya kan. Umpamanya mau cari kode pos apa nih? Kode pos ini Medan Selayang. Nah, nanti Google akan memberitahunya ya. Medan Selayang itu kode posnya 20131 seperti itu ya, gampang sekali. Lanjut kita klik berikutnya. Nah, di sini katanya, apakah ini bisnis Anda? Nah, Google akan menyarankan lokasi-lokasi yang terdekat dengan alamat yang kita masukkan tadi. Ya, tadi kan kita masukkan Jalan HM Yamin nomor 121. Nah, ini dia menyarankan Habibie Coffee, tetapi ini bukan kopi yang kita kelola ya, ini kopi yang dikelola oleh orang lain. Maka kita pilih ini tidak cocok. Selanjutnya berikutnya, apakah Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan kantor? Ya, pilih ya, ini ya. Selanjutnya berikutnya. Oke, tambahkan area layanan. Nah, opsional, saran saya ini kita isi, teman-teman ngisinya. Kalau bisa ini kecamatan-kecamatan yang terdekat dengan kita. Nah, kalau saya kan itu kecamatan yang saya masukkan tadi adalah Medan Perjuangan. Nah, setelah itu, nah ini Medan Perjuangannya sudah terdaftar teman-teman. Ya, satu kan. Ini bisa kita tambahkan. Saran saya sampai 10 kecamatan teman-teman. Kita tambahkan lagi ya. Medan. Namanya Medan Kota. Kita tambahkan lagi sudah 2 Medan
Marelan, Medan, kalau gini Medan Johor, lagi Medan namanya Petisah, ada ya. Setelah itu kita tambahkan lagi Medan Barat, lanjut Medan Timur, dan seterusnya sampai 10. Di sini sudah berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7, sudah 7. Tanggung 3 lagi. Medan Johor sudah, Medan Selayang. Nah, selanjutnya sudah 8, Medan Tembung. Nah, selanjutnya Medan sini Tuntungan. Oke, sudah 10. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah 10 kita berikutnya. Jadi sangat mudah ya, tinggal isi berikutnya, isi berikutnya. Oke, selanjutnya tambahkan info kontak. Nah, di sini isi teman-teman nomor HP yang masih aktif ya, karena sekarang banyak nomor HP itu yang sudah tidak aktif, yang didaftarkan untuk WhatsApp namun sudah tidak aktif lagi untuk menerima telepon dan SMS. Saran saya, masukkan nomor yang betul-betul masih aktif yang bisa terima SMS, karena nanti bisa saja nanti verifikasinya menggunakan SMS ya. Itu kan 08 12 08. Oke. URL situs saat ini, kalau teman-teman tidak punya situs ya, kosongkan aja, pilih saya tidak memiliki situs. Kalau ada boleh dimasukkan ya. Berikutnya, terus dapatkan kabar terbaru. Ingin mendapatkan info terbaru dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google? Pilih ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sedang memproses pendaftaran kita, teman-teman. Anda sedang diverifikasi oleh Google. Ya, Muhammad Wahid Al-Sirazi akan dapat mengelola Mandi Coffee Shop setelah bisnis Anda terverifikasi. Proses ini mungkin memerlukan beberapa menit. Hanya akun resmi yang dapat mengedit profil bisnis ini di Google ya. Pilih berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tambahkan jam kerja. Jam kerja ini penting ya, agar pengunjung kita, pelanggan kita nanti tahu jam berapa kita buka dan jam berapa kita tutup. Seperti contoh ini ya, tadi kita ke pangkas rambut ya, barbershop terdekat. Di sini kan dia katakan sedang tutup nih. Kenapa Google tahu nih sedang tutup, nanti bukanya jam 9? Karena si pengelola akun bisnis ini memasukkan jam buka jam tutupnya setiap hari ya. Begitu juga kita di sini kita masukkan jam buka jam tutupnya. Kalau kita buka setiap hari, maka kita buka saja ya. Terus bukanya jam berapa? Umpamanya jam 8 ya, sampai jam 20.00 ya, jam 8 malam ya. Nah, ini biar cepat kita copy aja ke salin, kita pastekan di sini, ini kita pastekan. Oke, saya singkat aja videonya ya. Oke, terakhir, nah prinsipnya
semakin lengkap semakin bagus ya, karena biasanya kalau di kelas-kelas saya ini para peserta agak sedikit ini ya, males untuk melengkapin informasi yang ada di sini nih teman-teman. Prinsipnya ya seperti kata pepatah, ikan kakap ikan gabus, makin lengkap makin bagus. Setelah lengkap semuanya, kita klik berikutnya. Tambahkan fitur pesan. Nah, di sini nanti pelanggan ya user Google itu bisa chat dengan kita ya. Nah, makanya kita centang saja di sini fiturnya agar kita bisa menerima chat daripada pelanggan kita. Selanjutnya berikutnya. Nah, tambahkan opsi layanan, teman-teman. Bisakah makan di tempat? Kalau bisa pilih ya. Bawa pulang bisa, ambil di tepi jalan bisa, drive thru bisa enggak? Ya, tidak. Pesan antar bisa, antar tanpa bertemu bisa. Selanjutnya berikutnya. Ya, lalu deskripsinya di sini kita buat di sini ya. Tambahkan deskripsi bisnis. Contoh kita mau tambahkan, kami menyediakan kopi Mandailing ternikmat ya, seperti itu. Nah, ini contoh saja, jadi singkat saja ya. Selanjutnya berikutnya sedikit lagi kita bisa tambahkan menu ya. Di sini ada beberapa contoh. Nah, kita tambahkan menu kita. Oke, di sini saya lewatin dulu. Setelah itu tambahkan hidangan, kita bisa menambahkan hidangan-hidangan apa yang kita sediakan ya, kopinya, nasi gorengnya, ayam penyetnya, rotinya, apalagi ya, bakwannya, pisang goreng, nah macem lah ya, bisa kita masukkan di sini foto-fotonya. Makin lengkap makin bagus teman-teman, dan setiap hari nanti kita punya tugas untuk menambahkan foto dan informasi terbaru di bisnis kita di Google ya. Di sini saya lewatin dulu. Nah, teman-teman, di sini dia menawarkan, Google-nya menawarkan, yaitu dapatkan nama domain custom untuk situs Anda. Jadi kita bisa daftarkan nih mandicoffeeshop.com, mandicoffeestore.com, mandicoffeehouse.com. Nah, ini harganya sudah ada 165.000 per tahun ya untuk domainnya saja. Nah, untuk hostingnya gratis biasanya dari Google ya. Kita hanya bayar domain. Kalau teman-teman mau buat situs website yang lebih profesional, di sini kita lewati dulu ya. Hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Nah, teman-teman, verifikasi itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama verifikasi via SMS, yang kedua verifikasi via surat pos, yang ketiga verifikasi otomatis. Nah, ini contoh ya hasilnya nanti kalau sudah terbuka ya. Oke, seperti itu teman-teman kalau mendaftarkan via Google Maps. Nah, kalau via Google Search hampir sama, kita tinggal buka Google Chrome. Di sini saya sudah ada Google Chrome. Kita masukkan di alamat ini, namanya profil bisnis ya, atau Google Bisnisku, Google Bisnisku. Kita cari ya. Nah, di sini kita scroll saja ya. Nah, di sini Google Profil Bisnis. Nah, kita klik yang ini atau yang bawah. Nah, Google Bisnisku ini ya. Kita pilih salah satu saja boleh. Kita coba yang atas ini, Google Profil Bisnis. Kita klik. Nah, selanjutnya kita klik kelola sekarang. Nah, di sini ya.
Selanjutnya di sini kan saya sudah terdaftar dua nih, Depot Kuliner dan Dimsum Anugrah ya. Ini kemarin juga kesalahan juga karena lagi praktek ya di daerah Pantai Cermin ini, Sumatera Utara. Jadi terdaftar ya, seharusnya hanya mencontohkan ke peserta, namun malah terdaftar dan terverifikasi ya. Ini mungkin nanti segera akan saya tutup saja ya. Kalau kita mau daftar baru, kita tinggal klik tambah ya. Apakah impor bisnis yang sudah ada atau buat grup, atau tambahkan bisnis yang baru. Kita pilih tambahkan bisnis yang baru. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan bisnis Anda ke Google ini ya. Nah, selanjutnya ini sama seperti di di Google Maps tadi, isi nama dan kategori bisnis hingga akhirnya seperti yang kita lakukan via Google Maps tadi ya teman-teman. Jadi mungkin begitu dulu teman-teman ya, cara mendaftar Google Business versi terbaru ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu channel kita ini berkembang lebih maju lagi dengan memberikan like, komen, dan jangan lupa subscribe juga ya channelnya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu, siapa tahu video ini bermanfaat bagi mereka. Demikian saja. Oh ya, jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom deskripsi, sebisa mungkin nanti kita akan jawab. Oke, demikian saja. Dan kita ucapkan terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.